Pemirsa, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN meluncurkan Super App Balai by BTN yang sebelumnya dikenal dengan BTN Mobile. Peluncuran Super App ini seiring dengan upaya transformasi perseroan dalam rangka menjawab kebutuhan nasabah. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN meluncurkan Super Apps Balai by BTN di 9 Februari 2024 lalu bertepatan dengan usia perseroan ke-75 tahun. Peluncuran Super Apps Balai by BTN seiring dengan upaya transformasi perseroan dalam rangka menjawab kebutuhan nasabah. Balai by BTN sebuah super app yang menawarkan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital. Sesuai dengan keunikan Balai by BTN yang menghubungkan nasabah dengan ekosistem perumahan, BTN telah menggabungkan platform BTN Property ke dalam Balai by BTN dan mengembangkan fitur pengajuan KPR online yang lebih efisien. Dengan adanya fitur ini, membuat BTN menjadi bank pertama yang memiliki inisiatif dalam pengajuan KPR online yang memungkinkan nasabah untuk melakukan input data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan KPR tanpa harus datang ke kantor cabang. Melalui peluncuran Super Apps ini, BTN berharap dapat mencatat sekitar 3,6 juta hingga 5 juta pengguna Balai by BTN dalam 2 tahun ke depan. Apa itu Super Apps Balai by BTN dan seperti apa transformasi digital terstruktur yang dilakukan oleh Bank BTN? Mari kita simak pembahasannya sesaat lagi. Dan untuk membahas tema menarik untuk kali ini, yaitu digitalisasi BTN melalui Super App Balai, saat ini sudah hadir di studio dan bergabung bersama dengan kami ada Bapak Thomas Wahyudi selaku SVP Digital Business BTN. Kita akan langsung sapa saja Pak Thomas. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas David, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Thomas sudah meluangkan waktu di IDA Channel dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu meskipun agak telat ini atas peluncuran dari Super App Balai beberapa waktu yang lalu. Tak kenal maka tak sayang ini Pak Thomas, kita ingin tahu lebih dekat sebenarnya apa itu Super App Balai by BTN. Oke, jadi kami sebelumnya kan punya BTN Mobile yang memang melayani nasabah kita dalam transaksi keuangan. Nah kemudian kita mempunyai satu inisiatif baru yang mana kita mau menggabungkan beberapa apps yang kita punya menjadi satu super apps. Maka lahirlah yang namanya Balai by BTN. Kami punya BTN Property tadinya menjadi Balai Property, kemudian kita punya BTN Merchant, BTN Smart Resident dan sebagainya. Nah, semua aplikasi itu akhirnya kita gabung jadi satu menjadi Super Apps Balai by BTN yang tentunya akan menjangkau masyarakat lebih luas lagi dan memberikan solusi hanya dalam satu apps. Jadi kita punya tagline salah satunya adalah semua solusi satu aplikasi. Baik, semua solusi satu aplikasi. Bisa dijelaskan tidak Pak lebih detail lagi terkait dengan fitur-fitur sesuai juga dengan tagline-nya. Karena para investor mungkin pemirsa IDA Channel membayangkan BTN ya perumahan begitu. Iya, betul. Oke, jadi ini menarik karena kita mengusung paling nggak ada 4 hal yang ada dalam Balai by BTN. Jadi yang pertama itu layanan perbankan seperti umumnya kita ada dan sangat komplit, sangat lengkap. Yang kedua, kita membawa memang ekosistem BTN yang sangat strong di properti. Jadi ekosistem kita bawa ke sana, kita masuk ke dalam Balai by BTN. Yang ketiga, kita juga membawa lifestyle. Karena kalau tadinya BTN dikenal sebagai bank properti, maka sejak tahun ini kita tidak hanya di fisik rumah, tetapi masuk ke keluarganya, keluarga Indonesia. Nah ini kita punya proposisi yang baru, makanya kita ada lifestyle. Nah yang keempat adalah tentu saja kita mau masuk ke pengelolaan keuangan atau bisnisnya. Nah jadi 4 hal ini yang memang kita bawa ke dalam Balai by BTN. Jadi yang pertama tadi adalah layanan perbankan seperti umumnya, tapi ini lebih komplit, lebih lengkap gitu kan. Lalu kemudian ekosistem propertinya, jadi property related. Kemudian adalah lifestyle, di mana orang-orang itu melakukan transaksinya. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan bisnisnya. Jadi ini komplit sekali Mas David. Baik, namanya cukup menarik ini Pak Thomas, ada Balai. Balai, ya. Saya sebelumnya berpikir ini bahasa dari mana begitu. Nah, bisa dijelaskan tidak Pak? Ada filosofisnya tidak? Kenapa dikasih nama Balai? Ya, ini menarik ya. Di antara teman-teman yang menggunakan bahasa asing, kami memilih bahasa yang lokal lah ya, bahasa Indonesia. Balai ini terus terang awalnya dari kata balai.
Dan sekali lagi balai ini adalah tempat berkumpulnya keluarga. Jadi kita memang mau fokus ke keluarga. Jadi kenapa namanya balai? Sepertinya lebih catchy dan memang ini ada kepanjangannya Mas David. Jadi kalau dipanjangin tuh balai itu artinya BTN Around Lifestyle Ecosystem. Jadi komplit nih, ada lifestyle, ada ekosistem juga. Nah, jadi kita mengusung itu supaya balai ini bisa hadir dan diterima oleh masyarakat, menjangkau lebih jauh lagi ke keluarga Indonesia. Nah, dengan demikian mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan satu aplikasi aja. Semua solusi satu aplikasi. Artinya tidak hanya rumah saja, tapi ketika rumah sudah dibangun, kemudian diisi kehidupan keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan, asuransi semua sudah ada, sudah terjawab, tidak ya, perlu beralih ke posisi atau untuk aplikasi lainnya begitu. Nah, yang menarik tadi ini merupakan pembaharuan dari BTN Mobile ke Balai begitu. Sebelumnya kan para nasabahnya ini sudah bergabung nih Pak di BTN Mobile. Bagaimana proses peralihannya untuk masuk ke Balai? Ya, ini kita bikin secara seamless, Mas David. Jadi sangat mudah buat nasabah kita untuk pindah dari BTN Mobile ke Balai Super Apps ya. Jadi kalau dia ada di Play Store atau ada di App Store, itu tinggal update aja. Jadi hanya update semua kredensial, semua yang lain-lain itu sama semua. Jadi hanya update, akhirnya dia bisa menikmati Balai Super Apps yang memang fiturnya juga jauh lebih komplit. Kita di sana ada salah satunya adalah fitur home services. Itu semua kebutuhan rumah, misalnya cari tukang ledeng, benerin AC, bahkan sampai ke massage itu ada di dalam Super App kami. Nah, itu tinggal dimanfaatkan oleh nasabah kita sesuai dengan keperluannya. Baik, itu bagi pengguna lama ini existing ada di BTN Mobile beralih ke Balai begitu. Nah, bagaimana mereka yang baru ingin masuk atau bergabung di Balai atau menggunakan aplikasi dari Balai? Rumit tidak Pak? Karena pada saat sekarang ini para pengguna itu lebih condong kepada penggunaannya yang simple. Tidak rumit. Dan gampang gitu ketika masuk atau mendaftar atau mengurus segala administrasi untuk masuk ke aplikasi tersebut. Ya, ini pertanyaan yang bagus, menarik. Jadi kami juga membuat journey untuk yang new to bank atau NTB ini masuk ke Balai itu secara mudah juga, tidak berbelit-belit dan tentu saja nyaman buat dia. Jadi nasabah baru tinggal download Super Apps Balai by BTN melalui Play Store atau App Store. Nah, di sana tinggal lakukan registrasi atau pembukaan rekening secara online. Jadi semuanya sudah dilakukan secara online, nggak usah ada tatap muka, nggak usah ke cabang. Jadi nanti di sana kita ada face recognize, ada ke Dukcapil dan sebagainya, itu kita bisa lakukan secara mandiri atau secara sendiri ya, melakukan hal itu. Jadi ini sangat mudah buat nasabah kita untuk bisa menggunakan, mendownload Balai by BTN. Baik, dari beberapa fitur yang ada ini, Pak Thomas, saya pernah juga lihat ini pemirsa, ada fitur yang menarik adalah pengajuan KPR online. Dan tampaknya memang meskipun sudah membuat sebuah apps yang cukup lengkap, tapi BTN tidak meninggalkan jati dirinya. Ada layanan yang cukup ditonjolkan di sana adalah pengajuan KPR online ini. Ini baru pertama sepertinya yang disiapkan oleh perbankan yang sudah ada di Indonesia. Ya, ini menarik juga, Mas David. Jadi core kita kan memang di properti. Jadi memang nggak jauh-jauh dari properti sebagai kita punya strength core-nya. Nah, dari situ kita bikin aplikasi yang namanya awalnya BTN Property, yang kita sekarang namanya di Balai Property. Ini memungkinkan nasabah, termasuk yang milenial dan Gen Z, itu mencari rumah di situ. Jadi mulai dia cari rumah, kemudian simulasi. Kalau dia salary-nya berapa, dia simulasi bunganya sekian, berapa tahun, itu bisa kelihatan. Lalu sampai ke pengajuannya online, Mas David. Jadi pengajuannya online, dan kalau sudah diajukan, itu trackingnya online juga. Nah, tinggal yang terakhir itu adalah notaris. Karena notaris belum ada e-notaris, Mas David. Kalau ada e-notaris kita masukin juga ke Balai gitu kan. Nah, sekarang notarisnya masih tatap muka ya, tapi nanti ke depan mungkin kita lihat perkembangannya. Nah, jadi ini memudahkan buat nasabah dan terbukti diminati juga oleh Gen Z dan milenial untuk memanfaatkan cari rumah lewat aplikasi. Jadi memang ini tidak ada tatap muka sama sekali kecuali notaris ya. Dari mulai cari rumah sampai pengajuannya itu semuanya done by Super Apps Balai by BTN. Baik, semenjak diluncurkan beberapa waktu yang lalu, ini khusus untuk fitur pengajuan KPR online nih Pak, bagaimana tanggapan dari para user atau nasabahnya? Nah, ini animonya
ya sangat bagus ya menurut saya, karena dari awal mulai kita launching itu komposisi yang online dan tidak online itu kita sudah merebut ke angka 11% online gitu kan. Nah terakhir Januari saya cek angkanya udah di angka 80%. Jadi kami optimis di tahun ini angka 25, above 25 itu akan bisa capai orang mengajukan KPR lewat online. Jadi angka-angkanya menunjukkan yang menarik dan positif. Ternyata memang ya kemudahan dari mencari rumah secara online ini diminati oleh masyarakat juga. Terbukti dari kenaikan yang signifikan dari orang-orang antara yang offline maupun yang online. Jadi pada gilirannya nanti, pada akhirnya nanti kita percaya bahwa orang akan lebih nyaman lewat online tentu saja Mas David. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, ini peralihannya juga harus itu, dan BTN juga mengikuti ya Pak. Menarik Pak Thomas, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba ulas sisi fiturnya seperti apa, kemudian pengembangannya ke depannya juga seperti apa, dan juga tentu ada target ketika sebuah aplikasi diluncurkan. Nah, mungkin dampaknya kepada perseroan nantinya dan juga informasi ini kepada para investor di pasar modal Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Thomas dan pemirsa. IDX dengan session closing, segmen bincang emiten akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX dengan session closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Thomas Wahyudi selaku SVP Digital Business PT BTN Persero Tbk, dan kita masih membahas tema yang menarik ini, digitalisasi BTN melalui super app Bale ini. Pak Thomas, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sudah Anda jelaskan apa itu super app Bale begitu, kemudian fitur-fitur apa saja, kemudian keunggulan-keunggulan apa saja yang ada di aplikasi ini dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang lain. Nah, setelah diluncurkan, kemudian juga sudah dipakai oleh usernya, dan Anda katakan tadi jumlahnya terus bertambah begitu, fitur apa yang paling menarik? Mungkin juga dilihat dari ukuran transaksi mungkin, ataupun juga ada beberapa indikator lainnya Pak. Memang saat ini yang paling digemari masih layanan perbankan. Jadi yang pertama itu nasabah kita banyak melakukan transfer antar bank pakai BI Fast tentu saja. Itu cukup tinggi. Kemudian top up e-wallet, bayar-bayar tagihan juga masih menarik buat nasabah kita. Nah, tapi ke depan memang yang sekarang sedang growing adalah transaksi lewat tadi KPR tadi, karena memang kita dorong, dan juga transaksi merchant mulai bergerak. Jadi di kita punya Bale ini memungkinkan orang bisa apply menjadi merchantnya BTN. Nah, di sana dashboardnya juga komplit, kemudian settlementnya juga bisa 3 kali untuk yang on us. Jadi memang diminati oleh masyarakat. Nah, jadi kombinasi antara yang memang yang incumbent saya sebut itu jalan masih jalan, tetapi yang baru juga udah mulai ngejar ini Mas David. Jadi menarik ya. Biasanya kalau melakukan transaksi, apalagi perbankan begitu Pak ya, kadang-kadang nih para user itu sangat memperhitungkan dari sisi potongan mungkin. Nah, bagaimana layanan diberikan oleh Bale? Nah, ini bagus nih Mas David, menarik sekali, karena di Bale ini kita punya tagline yang lain, yaitu super apps nggak pakai mahal. Nah, jadi kami memiliki program di mana setiap transaksi yang ada di Bale itu kita cashbackin. Jadi misalnya nasabah kita transfer BI Fast itu dikenakan biaya, tapi kita cashbackin biayanya. Kemudian misalnya bayar PLN, kena biaya admin, kita balikin juga. Demikian pula top up e-wallet dan sebagainya. Nah, kita mengusung ini supaya menarik juga buat teman-teman di Gen Z dan milenial untuk memakai kita punya super apps Bale by BTN. Nah, selain transaksi yang kita cashbackin di super app kami juga banyak memiliki program yang di onsite atau di merchant. Kita sebut dengan Bale 3S, santap, santai, sehat. Jadi santap ini di merchant F&B, setiap kali transaksi pakai kris Bale dapat cashback. Setiap kali transaksi kalau yang di santai itu yang di App Store atau nonton, itu setiap kali transaksi dapat cashback juga. Demikian pula untuk yang sehat seperti di apotek, di klinik dan sebagainya, itu pun dapat cashback. Jadi memang ini satu program yang berkelanjutan yang memang kita persembahkan untuk nasabah kita supaya mereka lebih nyaman bertransaksi, mendapat benefit dan lebih sticky dengan BTN. Baik, meskipun masih baru, artinya kerjasama merchant dan aplikasi ini bisa digunakan di mana saja begitu Pak Thomas? Ya, cukup masif. Jadi kalau untuk super apps-nya kita udah jalan, jadi transaksinya kita cashbackin itu di dalam kita sendiri. Lalu merchant pun sudah sangat banyak, baik merchant yang chain store, yang skala nasional, maupun yang di lokal-lokal. Jadi sekarang ini kita terhubung dengan ribuan merchant, jadi nasabah kita bisa pilih merchant yang mereka sering bertransaksi.
Baik, kembali lagi ke user Pak Thomas, ini menarik ini terkait juga dengan dari sisi pangsa pasar, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, potensi pasar Gen Z, kemudian mereka yang akan menggantikan yang sudah maksudnya generasi yang akan memakai nantinya akan melanjutkan aplikasi ini. Bagaimana ini strategi dari BTN untuk menarik minat dari para generasi muda? Apakah mungkin dari sisi tampilan ataupun juga kemasan yang lebih menarik dan kekinian dalam hal ini? Ya, ini sangat relevan pertanyaannya, Mas David, karena sekarang ini milenial dan Gen Z udah mulai take over lah ya untuk sisi ekonomi keuangan, dan ya kita harus benar-benar masuk ke dalam kebutuhannya dia sebenarnya, dari mulai kebutuhannya dia apa, habitnya dia seperti apa, kita mulai masuk. Nah, salah satu yang kita gadang-gadang kita usung untuk melayani milenial adalah Gen Z, tampilan yang lebih fresh, lebih catchy segala macam, dan kemudahan. Jadi setiap kali transaksi yang kita lakukan itu nggak rumit-rumit, hanya 1, 2, paling banyak 3 touch udah harus done, harus udah selesai. Jadi ini kemudahan yang kita tawarkan buat Gen Z supaya mereka, ya Mas Dewi tahu kalau Gen Z itu kan kadang-kadang suka cepet boring kan, kalau lihat itu aja cepet gitu kan. Nah, ini kita mau supaya layanan kita cepat juga. Nah, ini kita harapkan bisa menarik minat dari teman-teman Gen Z dan milenial. Dan tentu saja program tadi seperti yang saya sampaikan, ada namanya Be Free yang cashback tadi, itu Balai Be Free, dan juga program yang Balai 3S yang di merchant itu animo Gen Z cukup besar. Jadi banyak Gen Z yang memang buka rekening gara-gara kita tawarkan banyak benefit buat mereka. Seperti itu, Mas David. Baik, itu beberapa strategi ya, dan kemudian juga promosi tidak lupa dalam hal ini. Ya, program-program yang tadi kita sampaikan itu salah satu yang memang menarik Gen Z untuk bisa berbank sama BTN. Selain tampilan kita yang memang berubah lebih fresh lah. Kita lihat dari BT-nya sendiri itu secara bank wide-nya itu berubah, dan programnya itu dengan Balai tadi itu sangat menarik ya, dan kita menyasar banyak ke program yang ada di milenial dan Gen Z. Baik, Pak Thomas, dengan peluncuran dari Balai ini, Super App, saya juga yakin ini BTN ini memiliki visi misi ke depannya, terutama di di posisi digitalisasi saat ini. Meskipun Balai agak sedikit ketertinggalan dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain sudah banyak muncul dari perbankan, dan ini juga membuat dari sisi pangsa pasar persaingannya juga cukup ketat itu. Tapi untuk pertama, apa yang mendasari dari BBTN ini mendorong meluncurkan aplikasi Balai di era digital saat ini? Kami percaya bahwa memang marketnya berkembang, Mas David. Jadi walaupun memang kita agak terlambat masuk ke market, tapi kami percaya apalagi dengan kita punya core di perumahan yang mana kita memang mendominasi sektor properti di Indonesia, kita optimis bisa mengambil atau mencari nasabah bisa tertarik download Balai by BTN. Nah, kita lihat juga ada perubahan kebutuhan nasabah yang tadi saya sampaikan bahwa tadinya kita fokus pada properti rumahnya, sekarang pada keluarga dalam rumah itu membuat kami yakin bahwa kalau kita lihat journey-nya nasabah kita yang sudah ada di kita, kebetulan nasabah kita nasabah loyal, Mas David, mereka ambil KPR bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Jadi kita ikutin journey-nya, hopefully itu bisa menambah kita punya market di sana. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita lihat bahwa penguatan ekosistem BTN ini nggak hanya dari yang ada di BTN, tetapi kita juga menjangkau beberapa yang ada di luar core-nya, tapi mendukung. Jadi misalnya, di luar core-nya? Jadi misalnya merchant-merchant yang terkait dengan BTN properti itu kita ajak masuk ke dalam. Kemudian kebutuhan dari kita punya nasabah juga kita ajak masuk ke dalam. Jadi dalam waktu dekat kami juga akan connect dengan beberapa merchant. Jadi akan ada semacam e-commerce di dalam kita punya Balai. Jadi kita connect dengan teman-teman di market lah, seperti itu. Nah, ini berpotensi yang yang kita rasa bahwa ini bisa ada celah atau ada kue yang bisa kita ambil dari perbankan khususnya di digitalisasi atau super app ini. Baik. Kemudian terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan ini, Pak, tentu BTN mempunyai target ya, baik itu target jangka pendek, menengah, ataupun juga untuk jangka panjang. Dengan keberadaan dari app ini tentu akan lebih memudahkan, artinya lebih banyak dari usernya nantinya, tidak hanya terkait dengan perumahan, tapi juga memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.
target mungkin untuk jangka menengah dan jangka panjang ataupun peluang dalam waktu yang dekat nih 2025 dengan peluncuran dari aplikasi ini? Oke, jadi respon dari masyarakat terhadap Super App Balai by BTN ini cukup bagus, terbukti dari angkanya yang tumbuh. Jadi sejak pertama kali luncur kita sekarang sudah di angka 2,4 juta user kita, cukup besar untuk usia balai yang relatif singkat, dan kami targetkan di tahun ini Mas David 2025 ini kita bisa capai di angka 3,6 sampai 4 juta user. Nah, ini kita harapkan dengan berbagai program, berbagai dorongan, berbagai gimmick-gimmick yang kita lakukan, hopefully menarik di angka 3,6 sampai 4 juta nasabah, karena ya dari angkanya yang kita lihat downloadernya makin banyak dan penggunaannya makin banyak. Nah, dari segi jumlah transaksi dan nominal, of course kami juga menargetkan pertumbuhan yang sangat agresif, karena ya kita lihat peluangnya masih besar, dan dengan kita confident dengan beberapa program yang kita jalankan ini bisa mendorong orang untuk bisa bertransaksi di BTN. Baik, sebenarnya dari pandangan secara garis besar dari BTN, seberapa penting Pak digitalisasi ini dilakukan? Digitalisasi ini merupakan satu keniscayaan, Mas David. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, orang harus go digital, karena sekarang zamannya itu ya kita tahu, misalnya paling simpel lah, ini paling simpel, traffic makin macet gitu kan. Jadi orang mau ke bank itu udah nggak ini lagi, nggak sungkan lah gitu kan. Tapi kalau semuanya bisa done by digital, hopefully orang dimanapun dia berada, sedang mengerjakan apapun bisa melakukan transaksi perbankan. Dan terbukti dari angka-angkanya pun antara yang digital sama yang konven itu sudah sangat jauh. Jadi transaksi digital di BTN itu sudah 95%. Jadi sudah 90% orang melakukan transaksi lewat digital, hanya sekitar 5% aja yang memang mesti datang, karena ya ada tadi yang memang mesti tatap muka ya, tetapi the rest itu sudah masuk ke dalam digital, Mas David. Ya, waktu kita cukup terbatas Pak Thomas, tapi saya masih punya ada satu pertanyaan, tapi singkat saja ya Pak. Kita ingin tahu nih, apa yang akan dilakukan oleh Balai ke depannya? Persaingan semakin ketat, inovasi sangat diharapkan supaya usernya betah nih Pak untuk menggunakan Balai. Ya, pertama kita akan terus revamp kita punya infrastruktur. Jadi ini merupakan kenyamanan buat nasabah. UI UX sangat kami perhatikan, jadi itu juga menjangkau Gen milenial dan Gen Z. Tentu saja kemudahan transaksinya, kemudian fitur-fitur yang mereka butuhkan juga kita tambah. Kemarin kita udah punya reksadana, sebentar lagi kita punya SBN juga, dan sebagainya. Nah, kemudian programnya pun kita terus dorong. Jadi program-program baik yang di mobile, nanti kita juga ada push notif banyak program yang online juga di mobile, juga ada program-program yang di onsite-nya juga. Nah, ini program-program kita ikut habit atau lifestyle-nya kita punya nasabah, termasuk dalamnya milenial dan Gen Z, Mas David. Baik, waktu kita cukup terbatas Pak Thomas, terima kasih sudah bergabung, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Balai, dan kita sama-sama berharap Balai semakin berkembang dan semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Thomas Wahyudi, SVV Digital Business BTN, dengan topik menarik tadi, digitalisasi BTN melalui Super Apps Balai ini. Dan tetap di tempat Anda, setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana harga saham gabungan lebih cenderung bergerak stagnan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.